Hari ini kita akan membahas harga Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Para hadirin sekalian, kita hanya punya beberapa hari lagi sebelum pergerakan besar berikutnya di pasar kripto. Akankah harga Bitcoin jatuh menuju 45.000 dolar dalam beberapa minggu ke depan dan haruskah kita menunggu pembalikan pasar setelah itu, yaitu kenaikan Bitcoin dan kenaikan semua altcoin? Atau pertumbuhan ini akan berlanjut setelah kemarin? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin dan kemudian kita akan membahas sejumlah peristiwa yang akan sangat memengaruhi seluruh pasar kripto dalam waktu dekat ini. Lihat apa yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Saya sudah pernah bilang, jika ada eskalasi antara Iran dan AES, kita akan mengalami koreksi. Koreksi itu telah terjadi. Harga Bitcoin jatuh ke 63.100 dolar. Tapi itu koreksi yang cukup kecil. Kemarin, setelah pasar Amerika dibuka, harga Bitcoin naik, dan seperti yang Anda lihat sekarang saat ini harganya turun. Mengapa harganya turun? Karena kita sedang mengalami eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ya, pasar-pasar di Asia menunjukkan penurunan, pasar-pasar di Eropa juga mengalami kerugian, sementara pasar Amerika Serikat belum dibuka, namun sudah terlihat akan bergerak ke arah negatif, bisa saya tunjukkan. Ditambah lagi, harga minyak juga terus meningkat. Ya, jadi seluruh masalahnya memang ada pada harga minyak. Jadi jika terjadi eskalasi, ada kemungkinan besar bahwa harga minyak akan naik. Seperti yang Anda lihat, Brent sedang naik. Mari kita kembali ke Bitcoin. Kita tertarik pada Bitcoin, bukan minyak. Bagaimana situasi akan berkembang selanjutnya? Sekarang tuh situasi ini sangat bergantung pada seberapa lama eskalasi ini akan terus berlanjut gitu. Jika eskalasi ini benar-benar berlangsung selama beberapa minggu ke depan, maka tentu saja ada kemungkinan besar bahwa kita tidak akan mampu mempertahankan level 55.000 dolar dan justru akan bergerak turun lebih rendah lagi menuju ke 45 dan 40. Saat ini, gap pasar kripto bertahan sangat baik, tapi situasi ini bisa berubah. Jadi ketika saya akan masuk posisi, misalnya long, saya ingin membuka posisi long saat harga Bitcoin menembus garis tren. Saat ini belum menembusnya, artinya harganya masih di bawah garis itu. Begitu menembusnya, barulah saya akan masuk posisi long. Ini akan kita bahas lagi. Saya akan masuk posisi long dari support horizontal atau dari titik ini atau dari titik ini atau dari titik ini. Lalu saya akan berspekulasi bahwa kita akan menembus garis biru ini. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahkan jika terjadi koreksi, kita tetap akan menghadapi konsolidasi harga. Jadi saya tidak akan terlambat jika katakanlah kurs terus naik sekarang, tapi ada kemungkinan koreksi. Artinya Anda lihat, kurs saat ini sedang turun dan turunnya justru ngomong-ngomong dari garis resistensi kami. Ini garis merahnya 68.900 dan 75.600. Tapi mari kita bahas peristiwa ekonomi lain yang juga sangat penting. Pada hari Jumat 6 Maret data pengangguran akan dirilis. Kita perlu data tingkat pengangguran meningkat. Federal Reserve memperhatikan data ini. Kita perlu Federal Reserve menurunkan suku bunga acuan. Sekarang kita punya masalah dengan inflasi. Kita perlu inflasi untuk turun, tapi karena harga minyak mentah naik, inflasi bisa saja meningkat. Artinya ada kekhawatiran di kalangan investor bahwa inflasi akan melonjak dan The Fed tidak akan menurunkan suku bunga secepat yang mereka harapkan. 13 Maret juga merupakan peristiwa penting. Jadi rapat The Fed akan diadakan pada 18 Maret, tapi sebelum itu akan ada data pengangguran dan data inflasi yang keluar. Dan sebelum peristiwa itu kita akan tahu kira-kira berapa lama eskalasi Iran-AS akan berlangsung. Kami diberitahu sekitar 3 atau 4 minggu akan berlangsung. Negara-negara lain sudah terlibat dalam konflik ini, artinya jika eskalasi ini terus meningkat, tentu saja harga minyak akan naik lebih tinggi lagi. Apa lagi yang penting? 4 Maret juga akan keluar laporan triwulanan dari perusahaan ya Amerika itu. Ingat saya pernah bilang saat data Nvidia dirilis akan ada volatilitas, reaksi positif pasar kripto. Harga naik tapi kemudian keesokan harinya ia turun lagi. Lalu terjadi eskalasi antara Iran dan AS. Sekarang kita diskusikan lagi zona support dan resistance. Ada zona support kita antara 70.000 dan 55. Kekislah setiap lihat Shomat masih ada dukungan. Berikutnya mulai dari 45 dan 40.000 dolar. Lalu ada 29.200 dan 20.000 dolar. Jadi saya ulangi, sekarang berbahaya untuk masuk posisi long. Ya, kursnya tidak bereaksi terhadap koreksi, tapi bahkan kemarin naik positif. Tapi itu terkait dengan pasar Amerika. Sekarang, saat ini, pasar Amerika sedang turun. Dan pasar Amerika bisa membawa kita ke koreksi. Artinya semua ini saling terkait. Iran mencela AS, pasar Amerika, minyak, Bitcoin. Lihat, ini sulit sekali untuk 100% memprediksi, tapi 100% saya bisa bilang pada Anda bahwa saya akan membuka posisi long ketika harga menembus garis biru ini, yaitu garis trend atau dari dukungan horizontal. Tapi itu akan kita bahas nanti. Karena bahkan jika terjadi koreksi dan kemudian terjadi kenaikan, ada kemungkinan bahwa kurs akan kembali ke sini lagi. Artinya, jika sekarang katakanlah hanya akan terus naik, saya hanya akan menunggu penembusan garis biru, namun untuk saat ini ada kemungkinan koreksi.
Apa yang terjadi dengan harga Ethereum? Kita sudah membahas bahwa jika terjadi eskalasi antara Iran dan AES, kita akan menghadapi koreksi pasar kripto. Saat ini belum ada koreksi besar di pasar kripto, tapi jika pasar AES terus turun dan harga minyak naik, maka kita akan mengalami koreksi karena alasan itu. Di mana Ethereum akan berhenti jika harga Bitcoin mencapai 60.000? Kira-kira di sini 1723. Lalu kita punya zona dukungan di 1459 jika harga Bitcoin turun ke 55. Lalu kita punya zona di 1253. Itu akan kita butuhkan jika harga Bitcoin turun ke 50.000. Kemudian kita akan melihat 45.000 untuk Bitcoin. Angka ini akan menjadi 1082 untuk Ethereum. Lalu kita punya $878 itu jika harga Bitcoin turun ke 40.000 dolar. Keinginan untuk menghasilkan uang. Untuk Ethereum saya juga akan masuk posisi long saat menembus garis tren ini. Artinya untuk saat ini tren sedang bergerak turun. Enkat sismento yang Anda sisa juga kurs Ethereum itu di series merah ini. Artinya ini adalah garis resistensi kita. $2.024 itu ada dan 2.360. Maksudnya ini garis resistensi yang berpotensi koreksi. Apa yang terjadi dengan Solana? Seperti yang Anda lihat, Solana juga bergerak sideways sudah hampir sebulan. Itu juga sedikit turun setelah eskalasi antara Iran dan AES. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah itu akan jatuh lebih dalam atau tidak. Ini tergantung pada Bitcoin. Dan seperti yang baru saja saya jelaskan kepada Anda beberapa menit yang lalu bahwa Bitcoin pada saat ini bergantung pada minyak dan pasar Amerika. Seperti yang Anda lihat, Solana bergerak turun dari garis merah. Jadi ini adalah garis-garis resistansi, $100 dan sekitar $86. Jika Bitcoin kita berbalik arah dan mulai bergerak naik, Solana pasti akan mengikutinya. Yang menjadi perhatian utama kita adalah apa yang akan terjadi apabila Bitcoin terus mengalami penurunan. Dan jika Bitcoin naik ke $10.000, di mana Solana akan berhenti. Kira-kira di sini $67. Lalu kita punya support di $56, lalu kita punya support di $47. Dan jika harga Bitcoin turun ke $45.000, maka Solana kira-kira akan berhenti di sini $40. Lalu kita punya zona di $34. Jadi sekarang semuanya sudah berlangsung pada seberapa lama eskalasi antara Iran dan Amerika Serikat akan berlangsung dan juga seberapa besar cakupan atau skalanya. Artinya, apakah akan ada eskalasi yang lebih besar lagi? Apakah harga minyak akan terus naik? Semua ini bergantung pada itu. Saat ini harga minyak terus naik, belum berhenti. Saya juga kan akan membuka posisi long di Solana, kemungkinan besar saat ia menembus garis biru ini, entah di sini atau jika ada koreksi, ia akan bergerak sideways dari salah satu zona hijau ini. Saya akan buka posisi long. Artinya saya sama seperti Anda ingin mendapat untung dari Solana. Dan seperti yang Anda lihat saat ini harga Solana sedang turun. Ya lihat itu berada di bawah garis biru. Jadi sekarang berisiko untuk masuk posisi long. Karena ada kemungkinan jika pasar Amerika terus turun, Solana akan ikut turun. Anda lihat apa yang terjadi dengan pasar Asia hari ini. Itu sedang turun. Pasar Eropa sedang turun. Dan sebentar lagi pasar Amerika akan dibuka. Jadi berhati-hatilah. Semoga malam Anda menyenangkan dan sampai jumpa. Sampai nanti.